Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita Belajar Asik ID. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang tes warteg atau warteg tes ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya beritahukan dulu sedikit informasi. Tes warteg ini adalah salah satu tes psikologi. Ya, biasanya tes ini ada waktu kita ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan swasta, BUMN, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Nih tes psikologi ini biasanya dites gitu ya. Nah, tes ini pertama kali dibuat oleh Krager dan Sander dari University of Leipzig. Kemudian telah disempurnakan oleh Erik Warteg dan Marian Kinget. Nah, pronunciation saya nggak bagus-bagus sekali ya. Yang digunakan untuk memastikan sifat karakter seseorang dari segi imajinasi, dinamisme, emosional, reality, function, serta keahliannya dalam mengendalikan sesuatu. Nah ya, jadi di tes warteg ini ada 8 buah kotak. Nah, saya mau kawan-kawan bareng-bareng dengan kita coba tes gambar ya. Di 8 buah kotak ini, di masing-masing kotak itu ada sebuah titik, ada yang kurva, ada yang garis gitu ya. Ada yang kotak hitam juga di sini kita lihat. Sebelum kita lanjut, saya pengen kawan-kawan gambar dulu. Jadi silahkan pause video ini, coba tes gambar seperti kotak-kotak yang ada di sini, lalu kembangkan gambar di kotak-kotak ini berdasarkan titik, kurva ataupun garis kotak yang ada di dalam 8 kotak ini ya. Oke, sekarang kita mulai ya. 3, 2, 1, kawan-kawan silahkan gambar. Oke. Nah, ini kawan-kawan kan sudah menggambarnya ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu. Ada semacam saran juga nih, bukan saran sih. Semacam masukan atau analisis kecil. Jadi katanya di tes warteg ini kalau dia berupa garis simetri, itu kita gambarnya kecenderungannya menggambar benda mati, sedangkan kalau dia berupa kurva atau lengkungan biasanya benda hidup gitu ya. Cuman ya saya waktu pertama kali gambar, waktu saya tes BPJS, saya nggak mempertimbangkan itu, saya cuma menggambar apa adanya yang saya pikirkan saat itu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke gambar saya ya. Nanti kita analisis gambar kita bareng-bareng berdasarkan makna dari kotak-kotak yang berisi kurva, garis, titik, dan kotak hitam ini ya. Oke, nah sekarang cekidot, kita bakal masuk ke gambar saya. Oke. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah masuk ke sesi penjelasan ya.
Nah, tadi kan udah ada 8 kotak dengan titik dan kurva yang berada di masing-masing kotak. Saya udah juga gambar menurut versi saya. Nah, sekarang kita bakal kasih penjelasannya nih ya. Ini saya sesuaikan dengan urutan dari yang saya gambar. Ini kan ada angka nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya udah nggak apa-apa nih, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama nih saya gambar jaringan WiFi nih ya. Nah, WiFi di WiFi ini maknanya berkaitan tentang karakter penyesuaian diri dengan lingkungan. Jadi kurang lebih kita pahami aja ya, walaupun ini agak implisit, agak tersirat ya, tapi bagaimana nih misalnya dari gambar WiFi ini karakter penyesuaian diri dengan lingkungan gitu ya, apakah fleksibel atau mungkin stabil, kurang stabil, sejenisnya, kita bisa memaknainya sendiri ya. Jadi kurang lebih itu maknanya ya. Nah, lalu yang kedua saya ada gambar, ini yang kedua saya gambar semacam tangga. Tangga ini apa? Atau grafik naik. Ini maknanya di gambar yang di tangga ini, itu maknanya adalah ambisi untuk mengejar mimpi ya. Kita bisa maknai sendiri apakah mungkin makna dari tangga ini adalah intensitasnya atau semangatnya yang semakin tinggi untuk menggapai mimpi ya. Itu balik ke pemahaman kita gitu ya. Tapi yang pasti nanti ya psikolog yang mengecek jawaban kita kan punya interpretasi sendiri ya. Tapi kurang lebih memaknainya seperti ini. Lalu yang ketiga nih, saya gambar ketiga ini ya. Ini gambar topologi ya, topologi jaringan ya. Waktu saya belajar komputer, saya langsung teringat itu waktu lihat gambar peta ini. Nah, di sini memaknai apa? Tentang pola pikir dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Ya, bagaimana pola pikir? Di sini saya buat jaringan bercabang-cabang ya. Apakah mungkin saya terlalu banyak berpikir atau terlalu banyak masalah gitu ya? Tapi kurang lebih ini menggambarkan lah tentang pola pikir dalam menyelesaikan masalah dalam hidupnya gitu ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat saya gambar roket. Nah, di sini apa? Cara seseorang bertindak. Ya, jadi saya gambar roket. Roket nih maknanya mungkin cepat atau apa ya? Iyalah cepat ya, cepat. Nah, pemaknaannya mungkin kurang lebih tentang cara seseorang bertindak. Mungkin saya bertindak sering cepat gitu ya. Jadi itu gambarannya. Mungkin kawan-kawan punya gambar yang lain, nanti coba disesuaikan, kita memaknainya aja sendiri ya. Tapi usahakan itu gambarnya memang apa yang terpikir pertama kali langsung digambar gitu. Oke, lanjut yang kelima ini, awan ya. Saya gambar awan ini pemaknaan di kotak ini untuk gambar lengkungan ini tentang sifat fleksibilitas dalam kehidupan yang bebas dan dinamis. Nah, ini awan gimana nih? Dalam kehidupan gimana nih awan? Ya gitu ya, mungkin ikut arah angin gitu ya. Jadi mungkin saya orangnya ikut arah angin, nggak terlalu terpaku, mungkin lebih fleksibel atau mungkin pemaknaan yang lain gitu. Tapi kurang lebih maknanya adalah tentang sifat dan fleksibilitas dalam kehidupan yang bebas dan dinamis. Kalau kawan-kawan udah gambar, pasti nanti mungkin ya ketawa sendiri atau memahaminya dengan pemahaman sendiri. Tapi kurang lebih kan nggak mungkin terlalu jauh dari karakter kita. Karena mungkin ini kan udah diuji, orang tesnya selalu ada di kerjaan kok, misalnya kayak di bank atau di perusahaan-perusahaan penting swasta gitu ya, biasa selalu ada. Gak mungkin kan dipakai tapi belum pernah diteliti gitu ya. Oke, lanjut, kita yang keenam. Gambar keenam itu saya gambar matahari. Nah, di gambar yang lengkungan seperti ini tidak jadi lingkaran, itu maknanya adalah sifat dalam diri orang dalam bersosialisasi. Jadi gimana nih dalam bersosialisasi? Nah, saya di sini matahari, mungkin matahari panas gitu ya, atau mungkin hangat, atau mungkin menyinari semuanya gitu ya. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang gambar ketujuh. Ini saya gambar apa nih? Catur saya gambar ya. Catur ini adalah cara berpikir seseorang dalam melakukan analisis. Jadi di gambar yang ada di sini nih, cara berpikir seseorang dalam melakukan analisis. Saya mungkin ya memang saya langsung terpikir catur, jadi saya gambar catur. Ya, pemaknaan catur ini bagaimana nih? Berarti kurang lebih seperti itu, banyak berpikir sebelum melangkah, mungkin seperti itu ya. Kawan-kawan nanti bisa lihat gambarnya apa, pasti menarik tuh untuk mengetahui diri sendiri ya, kurang lebih. Tapi saya merasakan iya sih yang saya gambar ini, ia
melambangkan kurang lebih saya lah, baik dari segi positif negatifnya ya, kurang lebih. Lalu selanjutnya yang ke-8 itu gambar bunga ya. Jadi di kotak yang saya gambar urutan ke-8 ini gambar bunga, di situ melambangkan tentang kehidupan dan perasaan seseorang yang bersifat stabil, dewasa atau kekanak-kanakan gitu ya. Nah, artinya di sini saya gambar apa nih? Saya gambar sebuah bunga. Bunga apa nih? Pokoknya bunga nih, bunga matahari atau bunga apa? Tapi bunga. Jadi mungkin ya interpretasinya mungkin kalau di antara 3 pilihan ini mungkin lebih kekanak-kanakan mungkin ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada saran dan masukan. Saran dan masukan ini untuk kita semua lah, kurang lebih diterima atau tidaknya tergantung masing-masing gitu ya. Nah, yang pertama, sebagai awal, gambarlah apa yang pertama kali kalian bayangkan. Pilihlah urutan acak yang secara intuitif kalian pilih sebagai urutan yang ingin digambar, agar kurang lebih bisa menggambarkan diri kalian apa adanya. Jadi dari awal warteg ini masih kosong gambarnya, itu kalian coba gambar yang pertama kali kalian pikirkan ya. Masalah durasi menit untuk pengerjaannya kan terbatas juga ya. Namun ya kita gambarlah sesuai dengan apa yang pertama kali kita pikirkan. Jadi apa adanya, itu kurang lebih menggambarkan diri kita secara natural gitu ya. Nah, lalu yang kedua, jika sudah paham makna gambar, ini setelah nonton video kan mungkin udah ada pemahaman lebih terkait ini makna gambarnya seperti apa, jadi bisa disesuaikan gitu ya. Sesuaikanlah gambar sesuai makna dan cara kalian memilih urutan yang ingin digambar secara terencana sesuai dengan karakter institusi tempat kalian melamar pekerjaan. Nah, jadi bisa disesuaikan. Oh, mau ngelamar pekerjaan misalnya contoh di BPJS misalnya. Ini kebetulan gambar yang saya gambar ini saya gambarkan juga di BPJS, dan untuk tes psikotesnya alhamdulillah saya lewat. Oh, kurang lebih mau digambar seperti ini boleh, mau diimprove atau mau sesuai dengan diri kalian boleh juga gitu ya. Tapi yang pertama kali saya gambar ketika saya tes BPJS, saya gambar ini secara alamiah, saya belum tahu tentang warteg, jadi saya gambar apa yang ingin saya gambar. Saya gambar seperti ini gitu ya. Nah, oh mungkin tempat kerjanya di bank mungkin atau di perusahaan swasta lain, jadi bisa disesuaikan mulai dari urutan-urutan yang harus kalian gambar terlebih dahulu dan apa yang kalian gambarkan. Selanjutnya nomor 3, namun jadi diri sendiri, menjadi diri apa adanya lebih baik. Kalian memang bisa merubah gambar, tapi kurang lebih susah untuk mengubah karakter yang udah melekat gitu ya, yang kurang lebih sudah tergambarkan melalui gambar yang kalian gambar. Maksudnya di sini gambar yang kalian gambar kalau secara alami dengan secara terencana itu kan kurang lebih satu hal yang berbeda gitu. Kalau yang alami apa adanya itu mungkin menggambarkan diri kalian, tapi kalau yang sudah kalian rencanakan yang tidak apa adanya mungkin kurang mencerminkan karakter kalian yang sesungguhnya gitu ya. Tapi balik ke diri masing-masing juga. Nah, karena apa? Memang ketika kita sudah ikut tes seperti poin nomor 4 ini, memang akan menyesal jika kalian gagal karena karakter yang ada di diri kalian gitu. Namun kalian akan lebih menyesal jika gagal dengan karakter yang sengaja diubah untuk menyesuaikan. Nah, gagal karena diri kita apa adanya, dengan gagal karena kita merubah sesuatu sesuai dengan hal yang kita rencanakan tapi tidak apa adanya, itu lebih apa ya, penyesalannya mungkin lebih besar gitu ya. Aduh, kenapa diubah, kenapa aku nggak jadi diri sendiri aja, biasanya seperti itu ya. Nah, ingatlah rezeki sudah diatur, kita hanya harus berusaha maksimal dan selalu berlaku jujur. Jadi ini balik lagi ke kawan-kawan semua, pilihannya yang bagaimana. Tapi kurang lebih kan udah dapat masukan, nanti bisa dipertimbangkan dan bisa sharing juga dengan teman-teman yang lain. Jika mungkin di video ini ada kurang dan lebih, atau mungkin masukan dan saran terhadap kami, bisa isi di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. Dukung terus, support terus agar kita lebih semangat untuk sharing informasi kepada kawan-kawan semua. Oke, sampai di sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar asik ID.